Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan oceanografi. Apa itu oceanografi? Oceanografi berasal dari gabungan dua kata Yunani, yakni okeanos dan grafo. Okeanos yang berarti samudra dan grafo yang berarti menulis. Jadi, oceanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang samudra atau lautan. Oceanografi mempelajari konsep dasar ilmu kelautan, serta dasar-dasar dinamika laut, survei, dan pemetaan laut. Ilmu oceanografi dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Di antaranya, dengan ilmu oceanografi kita bisa melakukan riset atau penelitian dalam bidang kelautan. Dengan oceanografi kita juga dapat mengembangkan objek wisata bahari, lalu kemudian pengembangan sumber daya hayati laut, dan pengembangan sumber daya non-hayati laut, serta dapat dimanfaatkan juga untuk hal-hal lainnya. Oceanografi terdiri atas 4 bagian besar, di antaranya oceanografi kimia, oceanografi biologi, oceanografi geologi, dan oceanografi fisika atau oceanografi fisik. Oceanografi kimia mengkaji bagaimana sifat kimia lautan, termasuk interaksi sifat tersebut dengan ekosistem laut, arus laut, dan dinamika fluida. Oceanografi kimia meliputi kimia lautan dan limnologi. Oceanografi biologi mengkaji bagaimana kehidupan di dalam lautan dan perilaku mereka dalam habitat alaminya. Oceanografi biologi mencakup biologi kelautan, hidrobiologi, ekologi laut, plantologi, iktiologi, dan sitologi. Oceanografi geologi mempelajari struktur dari lantai samudra. Oceanografi geologi ini meliputi paleoceanografi dan geologi lautan. Oceanografi fisis. Oceanografi fisis adalah studi tentang sifat-sifat fisik dan dinamika laut dan interaksinya dengan atmosfer. Oceanografi fisis ini meliputi hidrologi, batimetri, dan dinamika fluida. Struktur morfologi lautan. Morfologi lautan adalah bentuk permukaan bumi yang berada di dalam laut. Bentuk permukaan bumi ini memiliki berbagai macam bentuk. Landasan benua atau continental shelf. Landasan benua merupakan dataran luas di laut dangkal yang permukaannya relatif datar atau landai dari daerah pantai ke arah laut dalam. Kedalaman rata-ratanya berkisar 100-200 meter. Kemiringan lereng landasan benua dapat berkisar antara 0 derajat sampai 1 derajat, dan biasanya terletak di sepanjang pantai pada tepi benua. Lereng benua. Lereng benua atau continental slope merupakan lanjutan dari paparan benua yang menuju laut dalam. Kedalamannya berkisar 200 meter hingga 5.000 meter. Continental rise. Continental rise atau jendul benua merupakan daerah yang tidak terbentuk palung laut. Kemiringan lereng benua akan mengalami kenaikan secara bertahap dan menjadi lebih datar. Inilah yang disebut dengan jendul benua atau continental rise. Jendul benua inilah yang sebenarnya merupakan bagian dari benua yang langsung berbatasan langsung dengan dasar laut. Abyssal plain. Abyssal plain merupakan sebuah zona laut dalam yang berada pada kedalaman 3.000 hingga 6.000 meter jauhnya, dan berbentuk sebuah cekungan dengan lapisan sedimen halus di dasarnya. Lembah bawah laut atau submarine canyon. Lembah bawah laut merupakan bekas alur-alur sungai yang terletak di paparan benua pada saat wilayah paparan benua masih berupa daratan. Palung laut. Palung laut atau biasa dikenal dengan sebutan trough adalah daerah sempit di dasar laut berbentuk seperti huruf V yang sangat curam dan dalam. Bisa dikatakan bahwa palung laut menyerupai jurang yang berada di dalam laut. Lubuk laut. Lubuk laut merupakan dasar laut yang bentuknya cekung, mirip seperti lembah laut. Lubuk laut terjadi
karena merosotnya dasar laut. Ambang laut. Ambang laut merupakan relief di dasar laut yang bentuknya seperti perbukitan, sehingga dapat memisahkan antara satu laut dangkal dengan laut dangkal lainnya. Gunung laut. Gunung laut adalah sebuah gunung yang naik dari dasar laut yang tidak sampai naik hingga permukaan laut, dan dengan demikian bukanlah juga sebuah pulau. Umumnya ditemukan terbentuk dari proses pembentukan gunung berapi dan muncul pada kedalaman mulai dari 1.000 hingga 4.000 meter dari kedalaman dasar laut. Punggung laut. Punggung laut atau punggung bukit lautan adalah bentukan di dasar laut yang mirip tanggul raksasa. Panjangnya bisa ribuan kilometer. Punggung laut dibatasi oleh laut dalam di sebelah kanan dan kirinya. Punggung laut yang berlereng curam disebut ridge, sedangkan yang berlereng landai disebut rise. Guyot. Guyot merupakan bekas gunung api. Bekas gunung api yang memiliki puncak yang berbentuk datar, kemudian tenggelam akibat erosi. Pembagian lautan di Indonesia. Lautan merupakan komponen terluas yang menyusun permukaan bumi. Lautan menempati hampir 70% dari permukaan bumi. Lautan terbagi menjadi 5 lautan besar atau yang sering disebut dengan samudra. Di antaranya yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, dan Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Samudra Arktik. Luas Samudra Arktik sekitar 14,06 juta kilometer persegi. Samudra Arktik berlokasi di belahan utara bumi dan kebanyakan berada di wilayah Arktik Kutub Utara. Samudra Arktik adalah samudra terkecil dan terdangkal di antara kelima samudra lainnya. Banyak bagian dari Samudra Arktik yang tertutup oleh es, baik pada saat musim dingin ataupun sepanjang tahun. Suhu dan kadar garam di Samudra Arktik bervariasi tergantung musim dan tergantung dari esnya mencair atau tidak. Kadar garam ke Samudra Arktik adalah yang terendah dari rata-rata 5 samudra lainnya yang ada di dunia. Samudra Atlantik. Samudra Atlantik memiliki luas sekitar 106,5 juta kilometer persegi. Samudra Atlantik adalah samudra terbesar kedua di dunia. Samudra ini meliputi sekitar 1/5 permukaan bumi. Samudra ini berbentuk huruf S, memanjang dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan, terbagi oleh garis khatulistiwa menjadi Atlantik Utara dan Atlantik Selatan. Samudra Hindia. Samudra Hindia luasnya sekitar 70,56 juta kilometer persegi. Samudra Hindia adalah kumpulan air terbesar ketiga di dunia, meliputi sekitar 20% dari total permukaan air bumi, dan merupakan lautan yang sangat berpengaruh bagi ekosistem di planet bumi. Samudra Pasifik. Luas Samudra Pasifik sekitar 165,2 juta kilometer. Samudra Pasifik atau Lautan Teduh adalah kawasan kumpulan air terbesar di dunia, serta mencakup kira-kira sepertiga luas permukaan bumi. Samudra Pasifik terdiri atas sekitar 25.000 kepulauan, yang mayoritasnya terletak di selatan khatulistiwa. Samudra Selatan. Samudra Selatan atau Samudra Antartika memiliki luas sekitar 20,33 juta kilometer. Samudra Selatan atau Samudra Antartika atau Lautan Selatan adalah massa air laut yang mengelilingi benua Antartika, yang merupakan samudra terbesar keempat dan telah disepakati untuk disebut sebagai samudra oleh Organisasi Hidrografi Internasional atau IHO pada tahun 2000. Demikian video dari saya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan oceanografi. Saya mengucapkan terima kasih.